إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali bahasan tentang kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih dalam pembahasan tentang Kitabus Shalah. Pada malam hari ini kita masuk pada pembahasan tentang Sifatus Shalah atau tata cara sholat. Hadis nomor 212. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إذا كنت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أخرجه السبعة واللفظ للبخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau akan melakukan sholat maka sempurnakanlah wudu. Kemudian hadapkanlah dirimu ke kiblat. Setelah itu bertakbirlah. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Kemudian rukuklah sampai kamu benar-benar dalam keadaan tuma'ninah ketika rukuk. Kemudian bangunlah sampai benar-benar engkau berdiri secara sempurna. Kemudian sujudlah sampai benar-benar engkau tuma'ninah di dalam bersujud. Kemudian bangkitlah sampai engkau tuma'ninah di dalam duduk. Kemudian sujudlah sampai engkau tuma'ninah dalam keadaan sujud. Kemudian lakukanlah hal itu semua di dalam sholatmu seluruhnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 7 dan 8 bagi Imam Bukhari. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah beliau menyebutkan wa Ibnu Majah bi isnadi Muslim. Dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanad Muslim disebutkan hatta tatma'inna qa'iman, sampai benar-benar engkau tuma'ninah di dalam berdiri. Kemudian di dalam hadis Rifa'ah Ibn Rafi' menurut Ahmad dan juga Ibnu Hibban disebutkan hatta tatma'inna qa'iman, sampai engkau tuma'ninah dalam posisi berdiri. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan fa'akim sulbaka hatta tarji'al idham, maka tegakkanlah tulang punggungmu sampai tulang-tulang itu kembali seperti semula. Nah, jadi 3 riwayat ini menjelaskan tentang posisi ketika bangun dari rukuk dengan riwayat yang berbeda-beda. Nah, kemudian dalam riwayat Nasa'i dan Abu Dawud dari hadis Rifa'ah Ibn Rafi' disebutkan innaha lan tatimma salatu ahadikum hatta
ويسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidaklah mencapai kesempurnaan salat sampai dia itu menyempurnakan wudunya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, kemudian bertakbir ataupun mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian memuji dan menyanjungnya. Kemudian juga di dalam riwayat tersebut disebutkan fa in kana ma'aka al-Qur'an faqra wa illa fahmadillaha wa kabbirhu wa hallilhu. Kalau engkau memiliki hafalan Quran maka bacalah, kalau tidak maka cukup dengan memuji Allah, mengagungkan Allah ataupun bertahlil. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud disebutkan summa qra' bi ummil kitabi wa bima sya'allah. Kemudian bacalah dengan ummul kitab dan dengan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan summa bima syi'ta, kemudian bacalah dengan apa yang engkau kehendaki. Ini berkaitan dengan bacaan di dalam salat, yaitu surat Al-Fatihah dan juga surat-surat ataupun ayat-ayat yang dihafal oleh seseorang. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Jadi hadis ini yang menjelaskan tentang tata cara sholat yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana tata cara ini terkumpul padanya 3 hal, yaitu rukun-rukun sholat, kemudian yang kedua adalah wajib-wajib sholat, dan yang ketiga adalah sunnah-sunnah sholat. Nah, sehingga seseorang yang sudah melaksanakan rukun-rukun sholat dan wajib-wajib sholat saja, maka sudah gugur kewajiban sholatnya. Sedangkan ketika dia menyempurnakan dengan sunnah-sunnah sholat, maka sholatnya akan lebih sempurna. Nah, sehingga nanti di sini kita perlu membedakan apa yang dimaksud dengan rukun-rukun sholat, apa yang dimaksud dengan wajib-wajib sholat, dan apa yang dimaksud dengan sunnah-sunnah sholat. Ya. Kalau misalkan kita tes saja, ya, di antara ikhwan dan akhwat, misalkan ada berapa rukun sholat, ada berapa wajib sholat, ada berapa sunnah sholat, ya mungkin juga apa? Tidak ingat. Ya, atau mungkin tidak tahu, ya, padahal setiap hari kita sholat, begitu ya. Nah, ini kadang-kadang pertanyaan yang memang mendasar, tapi apa? Banyak juga di antara kita yang belum memahami apa yang dimaksud dengan rukun sholat, apa yang dimaksud dengan wajib sholat, apa yang dimaksud dengan sunnah sholat. Nah, yang dimaksud dengan rukun sholat adalah gerakan ataupun bacaan yang jika ditinggalkan baik secara sengaja ataupun lupa, maka sholatnya atau rakaatnya akan batal. Ya. Jadi disebut dengan rukun. Ya. Jadi bacaan atau gerakan yang jika ditinggalkan baik karena lupa ataupun sengaja, maka batallah sholatnya ataupun rakaatnya. Kita ambil contoh takbiratul ihram. Nah, yang disebut dengan takbiratul ihram itu adalah apa? Mengucapkan Allahu Akbar. Nah, mengucapkan Allahu Akbar termasuk di dalam apa? Rukun di dalam salat. Nah, sehingga kalau seseorang itu lupa membaca Allahu Akbar ketika memulai salat, ataupun juga sengaja tidak membaca Allahu Akbar walaupun mengangkat tangan, maka batallah sholatnya secara keseluruhan. Ya. Nah, ini contoh apa? Ya, rukun di dalam bacaan. Kemudian juga misalkan membaca surat Al-Fatihah termasuk di dalam rukun salat.
disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, ya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca, ya, Al-Fatihah ataupun yang ummul kitab. Ya. Nah, disebut dengan rukun. Ya, kalau gerakan mungkin seperti apa? Seperti berdiri, kemudian ya ruku, kemudian bangun dari ruku, kemudian sujud, ya, kemudian duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua disebut dengan wajib sholat. Nah, wajib sholat adalah ucapan ataupun perbuatan yang jika ditinggalkan, ya, dengan sengaja, maka ya harus diganti dengan sujud sahwi. Ya, maaf, kalau ditinggalkan dengan tidak sengaja diganti dengan sujud sahwi. Tetapi kalau ditinggalkan secara sengaja, maka apa? Bisa membatalkan apa? Rakaat. Ya, tidak membatalkan sholat, tapi membatalkan apa? Rakaatnya. Ya, misalkan apa? Ya, sujudnya cuma satu kali. Ya, sengaja dia sujudnya satu kali. Berarti apa? Rakaat di mana ketika dia meninggalkan sujud maka menjadi batal. Berarti dia harus apa? Menambah lagi. Ya, harus menambah lagi. Ya. Nanti disebut dengan apa? Wajib sholat. Nah, sedangkan sunnah sholat adalah apa? Ya, ucapan atau ya perbuatan yang jika ditinggalkan baik sengaja atau tidak sengaja tidak membatalkan sholat ataupun rakaatnya. Namun apa? Mengurangi kesempurnaan apa? Kesempurnaan sholatnya. Ya, seperti apa contohnya? Membaca doa istiftah. Ya, membaca doa istiftah. Ya, dengan bacaan misalkan Allahumma barik baini wa baina khataaya, ya, kemudian inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh. Dengan berbaca-baca bacaan maka termasuk dalam sunnah. Atau misalkan membaca ya surat setelah Al-Fatihah atau membaca ayat setelah Al-Fatihah, maka itu pun termasuk dalam sunnah sholat. Ya. Nah, jadi itu perlu dibedakan antara rukun, kemudian wajib dan sunnah di dalam sholat. Nah, maka ketika kita membahas tentang tata cara sholat, maka tata cara ini terkumpul padanya tiga hal tersebut, yaitu rukun, kemudian wajib, kemudian apa? Sunnah di dalam sholat. Ya. Nah, kemudian para ulama ya mereka memasukkan di dalam tata cara sholat ini apa yang disebut dengan syarat-syarat sahnya sholat. Ya, syarat itu sebetulnya hampir sama dengan rukun. Ya, akan tetapi syarat ini memang dilakukan sebelum ya seseorang melakukan sholat. Misalkan syarat sholat itu berwudu terlebih dahulu, atau syarat sholat itu adalah menghadap apa? Kiblat. Ya, syarat sholat seperti menutup aurat, ya, dan seterusnya. Artinya syarat ini harus tetap ada selama pelaksanaan sholat sampai dengan apa? Akhir daripada sholat tersebut. Tetapi itu dilakukan sebelum sholat itu dimulai. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan atau faedah. Yang pertama, hadis ini ya disebutkan oleh para ulama ya dengan penyebutan hadisul musi fis sholatihi. Jadi hadis orang yang salah di dalam sholatnya. Nah, kisah daripada hadis ini adalah ketika ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Khalid bin Rafi'. Ketika itu masuk ke dalam masjid, kemudian dia melakukan sholat. Tetapi sholatnya itu sholat yang tidak memenuhi tadi, tidak memenuhi rukunnya, tidak memenuhi wajibnya, tidak memenuhi apa? Sunnahnya. Ya.
Dan ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan cara sholat orang tersebut. Nah, setelah selesai, sahabat Khalid bin Rafi' radhiyallahu kemudian mendatangi Nabi Sallam dan mengucapkan salam kepadanya. Nabi SAW ketika itu membalas salamnya, kemudian mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah untuk melakukan salat karena sesungguhnya engkau belum melakukan salat. Kemudian apa? Ya, sahabat tersebut kembali lagi dan melakukan salat seperti yang dia lakukan pada pertama kali. Kemudian setelah itu mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian Nabi mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ya, kembalilah, kemudian salatlah atau ulangi salatnya karena engkau belum salat. Dan itu terjadi sampai 3 kali. Ya. Nah, sampai akhirnya, ya, karena sahabat tersebut tidak mampu untuk melakukan salat yang lebih baik, ya, dari mulai pertama, kedua, dan ketiga. Setelah itu, ya, dia bersumpah, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memberitahukan kepada Nabi bahwasanya apa? Ya, saya tidak bisa sholat kecuali apa? Dengan cara sholat seperti ini. Dan inilah cara sholat yang paling baik yang bisa saya lakukan. Nah, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada keinginan untuk mengetahui tentang tata cara sholat yang baik, kemudian ada kesiapan untuk menerima, ya, penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana cara, ya, sholat, dan penjelasan itu sebagaimana yang ada di dalam hadis tersebut. Nah, maka ketika itu apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, ya, kepada sahabat tersebut, yang pertama adalah apa? Ketika seseorang atau engkau akan melakukan sholat, maka apa? Fa'asbidil wudu, sempurnakanlah apa? Wudu. Ya. Nah, sempurnakan wudu juga termasuk di dalamnya apa? Apa yang disebut dengan, ya, wajib di dalam wudu. Kemudian yang kedua juga apa? Sunnah di dalam wudu. Ya. Nah, setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memerintahkan untuk menghadap kiblat. Nah, setelah itu memerintahkan untuk bertakbir. Kemudian setelah itu memerintahkan untuk membaca, ya, apa yang mudah dari Al-Quran. Nah, apa yang mudah di sini disebutkan dalam riwayat Imam Abu Daud adalah summa qra' bi ummil kitab, yaitu membaca apa? Ummul kitab, yaitu Al-Fatihah, wa bima sya'allah, dan dengan apa yang Allah kehendaki untuk ayat itu dihafal. Artinya apa? Ya, ayat-ayat yang, ya, dihafal oleh seseorang. Nah, setelah itu kemudian apa? Ruku sampai dia betul-betul apa? Tumaninah di dalam rukunya. Kemudian setelah itu bangkit lagi sampai betul-betul apa? Tumaninah ataupun lurus, atau, ya, tulang-tulangnya kembali seperti semula. Kemudian setelah itu sujud sampai betul-betul tumaninah di dalam sujudnya. Kemudian setelah itu bangkit dari sujud, kemudian sampai tumaninah dia duduk. Kemudian sujud kembali sampai tumaninah dalam keadaan sujud. Kemudian setelah itu apa? Lakukanlah itu semua di dalam seluruh sholatnya. Nah, di dalam hadis ini kan tidak diceritakan kaitan dengan tasyahud, ya, atau dengan berkaitan dengan masalah salam dan seterusnya. Ya, maka apa? Ini hal yang sudah dipahami oleh, ya, sahabat tersebut. Jadi Nabi SAW hanya menjelaskan tentang apa yang menjadi, ya, rukun ataupun yang menjadi hal yang wajib untuk dilakukan ketika sholat itu sholat. Nah, sehingga nanti para ulama, ya, berbeda pendapat berkaitan dengan apa? Apa yang dimaksud dengan, atau apa saja yang termasuk dalam rukun sholat, apa saja yang termasuk di dalam wajib sholat, dan apa saja yang termasuk di dalam sunnah sholat. Ya. Nah, mereka berdasarkan apa? Hadis ini. Ya. Sehingga nanti apa? Ada sebagian ulama yang menyimpulkan, oh, berarti kalau
di luar hadis ini masuk dalam kategori sesuatu yang tidak wajib. Ya. Nah, walaupun kaidah seperti ini pun juga kaidah yang tidak tepat. Karena nanti ada hal-hal yang itu masuk dalam kategori wajib di dalam sholat, tetapi itu dia dijelaskan di dalam hadis-hadis yang lainnya. Ya. Jadi hadis ini ya konteksnya adalah bagaimana ketika Nabi SAW ya mengajarkan kepada orang yang ketika itu sholatnya itu ya tidak memenuhi syarat. Ya. Nah, maka Nabi SAW menyebutkan atau memerintahkan untuk melakukan hal-hal yang itu sifatnya wajib sehingga nanti sholatnya itu tetap sah. Ya. Tetapi itu tidak menunjukkan bahwasanya apa yang tidak disebutkan dalam hadis ini itu termasuk hal yang sifatnya sunnah atau tidak wajib. Jadi ini hampir sama dengan masalah wudu. Kan dalam wudu itu disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 kan. Ya. Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Disebutkan di situ pertama mencuci wajah, basuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Setelah itu mengusap ya kepala. Setelah itu baru mencuci kaki. Nah, di sini tidak disebutkan bagaimana tentang kumur-kumur, bagaimana tentang misalkan istinsyaq atau istinzar, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Tidak disebutkan tentang menyela-nyelati jangkuk, ya. Kemudian juga tidak disebutkan nanti misalkan seperti ya mengusap seluruh ya kepala ya dan seterusnya. Nah, sehingga ada sebagian ulama yang menyebutkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran itulah yang wajib. Sedangkan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maka itu masuk dalam kategori sunnah. Ya. Nah, tapi kaidah ini pun juga tetap kaidah yang tidak kuat. Ya. Karena ya bukan tidak berarti yang tidak disebutkan dalam hadis itu juga itu tidak dalam Al-Quran itu tidak wajib. Jadi bisa saja nanti yang disebutkan dalam Al-Quran itu tidak menjadi wajib. Nah, sehingga nanti para ulama di sini berbeda pendapat. Misalkan mengucapkan bismillah ketika wudu, kan disebutkan dalam ayatnya tidak disebutkan. Ya, ayatnya tidak menyebutkan mengucapkan bismillah. Ya, tetapi itu disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah nanti ini menjadi wajib hukumnya atau menjadi sunnah? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ya. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa Allah. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan tentang tumahnina kalau kita perhatikan. Ya. Mulai dari ketika ruku, ya, kemudian ketika bangkit dari ruku, kemudian ketika sujud dan seterusnya. Nah, apa yang dimaksud dengan tumaninah itu? Nah, maka para ulama memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang tumaninah itu. Ya. Nah, yang pertama adalah ya annaha as-sukunu wa in qalla. Yang dimaksud dengan tumaninah itu as-sukun, berhenti dari satu gerakan ke gerakan berikutnya, wa in qalla, walaupun sebentar. Ya, walaupun sebentar. Jadi ketika misalkan orang itu ruku, kemudian bangkit dari ruku, ya sebentar, kemudian setelah itu sujud, ya. Kemudian setelah itu bangun dari sujud, ya, sampai betul-betul duduk sebentar dan seterusnya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang dimaksud dengan tumaninah di sini adalah annaha biqadri zikril wajib. Nah, jadi ya, diam sebentar itu ukurannya adalah dengan membaca zikir yang wajib. Jadi misalkan kalau seorang itu ruku, tumaninah dalam ruku itu cuma
cukup membaca zikir yang wajib ketika rukuk. Bisa dengan subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Nah, adapun nanti pengulangannya kedua dan ketiga itu masuk dalam bab sunnah. Nah, berarti kalau seorang itu rukuk kemudian membaca subhana rabbiyal azim, maka itu sudah masuk kategori apa? Tumaninah. Atau ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la walaupun satu kali, karena yang wajib adalah apa? Satu kali. Ya, atau ketika bangkit dari apa? Rukuk. Ya. Sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Ya. Nah, maka apa? Itu sudah masuk kategori apa? Tumaninah. Nah, berarti apa? Dari satu gerakan ke gerakan berikutnya itu ada apa? Ada diam sebentar, ya. Atau menurut pendapat yang kedua adalah apa? Membaca zikir yang wajib. Ya, membaca zikir yang wajib. Ya. Nah, ini adalah apa? Makna daripada apa? Tumaninah. Ya. Nah, sehingga kalau seseorang itu lupa, misalkan ketika dia itu rukuk lupa membaca subhana rabbiyal azim, ya, atau ketika sujud lupa membaca subhana rabbiyal a'la, atau ketika i'tidal lupa membaca apa? Rabbana wa lakal hamd. Ya. Nah, maka apa? Menurut pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan tumaninah itu adalah diam walaupun sebentar, maka apa? Ini sudah dianggap sah. Ya, sudah dianggap apa? Sah. Sudah masuk kategori apa? Tumaninah. Nah, tetapi kalau menurut pendapat yang kedua, karena tumaninah itu ukurannya adalah zikir yang wajib, maka apa? Ini tidak sah. Ya. Nah, artinya apa? Tidak masuk di dalam apa? Kategori tumaninah. Ya. Nah, jadi itu pengertian apa? Tentang tumaninah. Ya, tumaninah itu artinya apa? Ya. Diam, ya, sebentar. Nah, diam sebentar itu ukurannya, dan ini adalah pendapat yang paling kuat adalah apa? Membaca zikir yang wajib ketika itu. Ya. Nah, kemudian ya, ikhwani wa akhwati rahimani wa Allah, ya. Kemudian apa? Masalah wudu. Ya, wudu ini masuk di dalam syarat sahnya salat. Termasuk juga adalah menghadap kiblat. Itu masuk di dalam syarat sahnya salat. Nah, kemudian juga ya ada rukun yang disebut dengan at-tartib. At-tartib itu artinya apa? Berurutan. Karena di dalam hadisnya disebutkan pakai kata sumbah. Ya, sumbah itu maknanya kemudian, yang berarti itu menunjukkan makna apa? Berurutan. Nah, sehingga kalau misalkan dalam sholat berjamaah imamnya itu salah gerakannya, tetapi dia sudah berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya, kemudian setelah itu diingatkan, maka adalah apa? Sesuatu yang diharapkan untuk kembali lagi ke posisi semula. Ya, misalkan apa? Yang seharusnya ya dia itu tasyahud awal, tapi tiba-tiba apa? Imamnya langsung berdiri. Dan ketika itu posisinya sudah sempurna berdiri, bahkan mungkin sudah membaca apa? Surat Al-Fatihah. Berarti apa? Sudah masuk pada rukun berikutnya. Ketika diingatkan, nah dia mulai menyadari, oh saya salah ini, atau saya apa? Lupa, seharusnya tasyahud awal. Maka ketika itu tidak boleh itu apa? Kembali lagi. Ya, kenapa? Karena sudah sempurna masuk pada apa? Rukun yang berikutnya. Nanti kalau dia balik lagi, ya tasyahud misalkan, kemudian setelah itu apa? Berdiri untuk rakaat ketiga misalkan, maka apa? Ini tidak berurutan. Nah, maka kalau sudah sempurna berdiri, apalagi membaca surah Al-Fatihah, kemudian diingatkan dan imam itu sudah tahu kesalahan,
semuanya, maka yang dilakukan adalah apa? Ya. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, jika seseorang itu melakukan ibadah ya dengan cara yang tidak benar karena ketidaktahuan dan itu waktunya sudah lama, maka dia tidak dituntut untuk mengulanginya kembali. Ya, misalkan ya, saya misalkan apa, baru tahu sekarang ya tata cara sholat yang benar ini seperti ini. Dahulu saya melakukannya dengan apa? Dengan apa yang saya ketahui dan itu adalah salah. Nah, maka apa? Itu ya tidak perlu untuk diulang. Nah, kenapa ini berdasarkan kaidah syar'iyyah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, awamirus syara' la talzamul mukallaf illa ba'da ilmihi biha. Jadi perintah-perintah syariat itu tidak mengharuskan seorang mukallaf untuk melakukannya kecuali setelah dia mengetahui. Nah, berbeda kalau misalkan seseorang sudah tahu sholat itu wajib, ya, tahu sholat itu wajib, tetapi apa? Dia tidak sholat. Nah, apakah ini harus diulang dengan cara diqadha ataukah tidak? Nah, para ulama dalam ini berbeda-beda. Ya, kalau seseorang misalkan ya setelah usia balik itu selama 10 tahun nggak pernah sholat. Setelah 10 tahun setelah itu apa? Hidayah datang ya dan masuk ke dalam hatinya, kemudian apa? Dia mau mulai sholat. Nah, apakah selama 10 tahun itu ya dia tinggalkan sholat itu dia harus mengqadhanya atau tidak? Nah, para ulama itu berbeda-beda. Bahkan jumhur ulama berpendapat dia harus mengqadhanya. Mengqadha 10 tahun sholatnya itu. Ya. Nah, kenapa? Karena namanya sholat tidak boleh untuk ditinggalkan. Nah, tapi sebagian ulama menyebutkan apa? Ya, tidak perlu diqadha sholatnya karena dia meninggalkan dengan sengaja. Tapi cukup apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang disyariatkannya ya apa mengajarkan kepada orang lain dengan cara yang baik. Ya. Maka kalau kita lihat di dalam pengajaran tentang sholat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan dengan cara menjelaskan seperti dalam hadis ini. Bahkan dalam hadis yang lain mengajarkan dengan cara apa? Ya, mencontohkan. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain seperti apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke tempat yang tinggi supaya apa? Dilihat oleh orang banyak. Nah, sehingga apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu bersabda, ya, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Jadi salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yaitu dengan cara apa? Praktek. Ya. Nah, sehingga kalau kita lihat ya ketika menjelaskan tentang sholat lebih baik dan ini yang lebih bisa dipahami adalah dengan cara apa? Praktek. Ya, dan alhamdulillah sekarang apa? Sudah banyak video-video yang mengajarkan tentang bagaimana tata cara apa? Sholat. Ya, termasuk di dalamnya seperti wudu. Ya. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya. Adapun seperti istiftah, ya, doa istiftah, bukan doa iftitah, ya, doa istiftah. Kemudian at-ta'awud, ya, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ataupun al-basmalah, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atau mengangkat tangan selain ya kemudian meletakkannya di atas dada ataupun kaitannya dengan bagaimana tata cara ruku, sujud, duduk dan seterusnya, maka itu masuk di dalam hal-hal yang disebut dengan mustahabah, sesuatu yang dianjurkan. Ya, artinya apa? Kalaupun nanti tidak membaca istiftah, tidak membaca ta'awud, tidak membaca basmalah, ataupun ketika takbir tidak mengangkat tangan, ya,
atau tidak meletakkan kedua tangannya di atas dada dan seterusnya, maka apa? Ini tidak menyebabkan salatnya tidak sah. Ya. Dan ibadil akhwati rahimani wa rahmatullah, mungkin ini satu hadis yang bisa kita bahas di dalam penjelasan tentang tata cara atau sifatul salat. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, saya ingin bertanya, apakah ada perbedaan antara syarat, wajib dan rukun sholat pada waktu malam dan pada waktu siang? Kemudian yang kedua, bagaimanakah posisi seharusnya ketika kita tahiyat akhir pada sholat 2 rakaat? Terima kasih. Assalamualaikum. Ustaz, mengenai juga pada saat kita sholat, apakah kita harus benar-benar tetap menghadap ke arah Ka'bah atau bagaimana? Karena ada yang berkata kalau pada zaman Rasulullah SAW itu yang namanya barat, timur, utara, selatan, dan paling malah barat daya atau barat. Kalau itu kasus Ya, jadi yang pertama tata cara sholat dalam hal seperti rukun, wajib, kemudian sunnah itu sama, tidak berbeda antara sholat siang dan sholat malam. Ya. Seperti juga misalkan tata cara sholat antara laki-laki dan wanita juga sama, tidak ada perbedaannya. Ya. Adapun tata cara yang berbeda dalam sholat seperti wanita itu karena dikhawatirkan ya itu bisa menjadi fitnah ketika antara laki-laki atau soft laki-laki dan wanita itu tidak ada hijab ataupun penghalang, sehingga bagaimana cara seperti ruku dan sujudnya dengan cara lebih tidak diregangkan ya tangannya seperti itu, karena terjadi khawatir terjadinya fitnah. Tapi pada asalnya antara laki-laki dan wanita itu sama tata cara sholatnya. Dan demikian pula seperti ya rukun, wajib sholat itu semua sama, baik dalam sholat wajib, sholat sunnah, sholat di siang hari ataupun sholat di malam hari, tidak ada perbedaan. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana tata cara duduk ya dalam sholat yang dua rakaat. Ya. Nah, memang di sini ada khilaf di kalangan para ulama ya, berkaitan dengan tata cara duduk ya sholat yang dua rakaat. Misalkan seperti Imam Asy-Syafi'i mempunyai kaidah setiap duduk yang diakhiri dengan salam maka duduknya adalah tawarruk. Ya. Jadi mau sholatnya nanti 4 rakaat, kemudian 3 rakaat, atau mungkin nanti 1 rakaat kan, kalau misalnya sholat witir nanti 1 rakaat. Ya, setiap duduk yang diakhiri dengan salam maka duduknya adalah tawarruk. Ya. Nah, tetapi ini memang khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maka dengan menggunakan kaidah Imam Syafi'i ini memang lebih memudahkan kita. Ya, jadi mau sholat 3 rakaat, 1 rakaat, termasuk sholat yang 2 rakaat. Ya, seperti itu. Nah, begitu. Ya. Nah, kemudian tadi pertanyaannya untuk menghadap kiblat bagi mereka yang melihat Ka'bah, nah, maka menghadap kiblat harus tepat, tidak boleh miring sedikit, harus tepat, harus pas. Tetapi bagi mereka yang tidak melihat Ka'bah atau yang mereka itu di luar, ya Masjidil Haram, ya bahkan di luar Makkah, maka cukup dengan arahnya saja, ya arahnya. Dan sekarang kan sudah apa istilahnya, sudah ada alat yang bisa untuk menentukan ya, tentang arah kiblat yang tepat.
Ya, Bukhari Muslim. Nah, kemudian ada pertanyaan tertulis, bacaan istiftah yang bagaimana yang sesuai syariat tapi gampang dihafal dibaca saat salatnya. Nah, bacaan istiftahnya nanti banyak. Ya, dalam buku-buku tentang sholat itu banyak cara membaca doa istiftah, ya, dan itu semuanya sesuatu yang disunahkan. Nah, sehingga sebaiknya memang ya ketika kita membaca istiftah itu doanya bergantian. Maksudnya bergantian itu maksudnya apa? Kadang-kadang kita baca Allahumma ba'id baini, ataupun kadang-kadang kita baca misalkan inni wajjahtu wajhiya lillahi dan seterusnya, ya, ataupun dengan doa-doa yang lainnya. Tetapi kalaupun yang hafalnya cuma satu, ya, karena memang ini ya, didapatkan sejak kecil dan seterusnya, nah, maka tidak masalah. Ya, tentu nanti apa yang yang sesuai syariat dan mudah dihafal itu ya itu akan relatif ya seperti itu. Mungkin ada orang yang sudah biasa Allahumma ba'id baini, ya, atau yang sudah biasa ini wajhku wajhiya lillahi ta'ala. Ya silakan ya. Sebenarnya kalau masalah gampang atau susah itu ya, sifatnya adalah relatif. Nah, apa perbedaan istiftah dengan iftitah? Ya, tentu berbeda. Kalau iftitah namanya pembukaan, kalau istiftah namanya doa pembukaan. Nah, begitu ya. Kalau iftitah itu pembukaan itu bisa umum. Kalau istiftah doa pembukaan. Maka dalam bahasa Arab wazan istif'al itu bermakna apa? At-talab ataupun doa. Ada namanya istikharah. Ya, doa meminta apa? Petunjuk. Ada lagi apa? Ya, doa istiftah. Ya. Nah, setiap kata atau wazan dengan istif'al itu bermakna apa? Meminta atau doa seperti itu. Nah, maka kalau istiftah itu doa. Kalau iftitah itu sifatnya umum, pembukaan. Ya, orang membuka dengan apa saja ya namanya iftitah. Tapi kalau istiftah lebih spesifik itu apa? Doa seperti itu. Apakah ketika pergantian gerakan dari duduk ke sujud pada sujud sahwi perlu bertakbir, ya, dan bacaan sujud dibaca berapa kali ketika sahwi? Ya. Nah, setiap gerakan di dalam sujud sahwi itu pun juga memakai takbir. Ya. Karena apa? Karena tadi sujud itu gerakan, dan duduk itu juga gerakan yang berbeda. Ya. Sehingga nanti ya para ulama menyebutkan ya bahwasanya apa? Ya, ketika sujud sahwi itu ya dilakukan sebelum sholat ataupun nanti setelah sholat, ya itu kan juga masuk bagian daripada apa? Daripada sholat. Ya, sehingga pergantiannya tetap harus menggunakan takbir. Ya. Bagaimana hukum membaca bacaan niat sholat kala itu? Ya. Nah, membaca bacaan niat sholat ini tidak ada tuntunannya di dalam ya, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena niat itu tempatnya di dalam hati, ya, dan tidak perlu untuk dilafazkan. Ya. Apa yang harus dilakukan saat sholat zuhur bila belum membaca Al-Fatihah sampai selesai tetapi imam sudah rukuk. Ya, kalau seseorang itu belum membaca surat Al-Fatihah secara sempurna, kemudian imam itu sudah rukuk, maka kita ikut rukuk. Nah, lantas bagaimana surah Al-Fatihah ini kalau belum selesai? Padahal hadis Nabi mengatakan apa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Maka kewajiban membaca Al-Fatihahnya menjadi gugur. Kenapa? Karena kita mengikuti kewajiban yang lainnya, yaitu apa? Mengikuti imam. Dan syarat menjadi mengikuti imam adalah apa? Ya, kita mengikuti ju'ilal imam yu'tam nabi. Seseorang itu dijadikan imam untuk diikuti. Jadi kalau misalkan kita imamnya rukuk, kita masih asik baca Al-Fatihah, gitu kan? Berarti tidak mengikuti imam. Ya, seperti itu. Jadi kewajibannya gugur karena ada kewajiban yang lain, yaitu mengikuti imam saat rukuk. Apakah kunut termasuk rukun wajib atau sunnah? Ya, kunut ini termasuk dalam hal yang disunnahkan. Ya, ada namanya kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut yang dibaca ketika ada peristiwa, ya, yang sangat
menjadi musibah bagi kaum muslimin. Ya. Nah, sedangkan kunut di dalam subuh maka ini pun juga dianjurkan, tetapi ini tidak dilakukan secara terus-menerus. Ya. Nah, apakah perbedaan sakinah dengan tumaninah? Ya, sakinah dengan tumaninah sebetulnya sama ya, seperti itu. Ya, tumaninah dengan sakinah itu sama seperti itu. Cuma kan nanti penerapannya yang berbeda karena rasa bahasa yang berbeda. Ya, kan masa ada rumah tangga yang tumaninah ini sholatnya sakinah ini, ya, mawaddah warahmah. Itu salah tepat mungkin ya. Kalau pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah pas, ya. Tapi kalau sholat kita tumaninah. Ya, walaupun maknanya sama, ya, sakinah dan tumaninah. Ya. Terakhir, bagaimana posisi duduk tasyahud seorang masbuk, ya, apabila hanya mendapatkan rakaat keempat imam sementara kita tidak mendapatkan tasyahud awal imam, apakah posisinya tasyahud awal atau posisinya tasyahud akhir? Ya. Nah, jadi dalam mengikuti imam yang disebutkan ju'ilal imam yutamma bihi, maka yang dimaksud adalah apa? Ya, mengikuti posisi duduknya imam. Ya, ataupun tata caranya, maka ini disesuaikan dengan masing-masing. Artinya apa? Kalau imam ketika itu rakaat yang keempat karena sudah tasyahud akhir. Nah, sedangkan yang masuk kan pada itu ya belum tasyahud akhir, sehingga nanti duduknya duduk ya seperti duduk tasyahud yang pertama, itu duduk iftiras seperti itu. Nah, tetapi nanti ya jangan sampai ya ketika kita duduk tasyahud akhir sama dengan imam kemudian malah ikut salam. Ya, malah ikut salam. Ya, kadang-kadang begitu ya. Karena lupa begitu kan. Ya, karena posisinya tasyahud akhir. Ya, sehingga akhirnya ikut salam bersama imam. Ya. Nah, tentu nanti ini kaitannya dengan pengertian mengikuti imam itu sejauh mana. Apakah cukup mengikuti imam itu rukun-rukunnya saja? Kalau imam duduk ya kita duduk. Tidak perlu persis sama dengan tata cara duduknya. Sama juga nanti ketika misalkan imamnya itu ya pakai kunut, sementara kita tidak biasa pakai kunut, apakah nanti kita ikut tetap mengangkat tangan ya ketika imam membaca kunut dalam sholat subuh dan seterusnya? Nah, maka ini kembali kepada pengertian mengikuti imam itu sejauh mana. Apakah cukup rukunnya saja ya ataukah seluruhnya kita ikuti ya? Karena nanti kalau seluruhnya diikuti ini akan repot ya, karena bisa jadi nanti pemahaman imam dengan makmum itu bisa berbeda ya. Misalkan ya imamnya ketika tasyahud goyang-goyang jarinya, apa kita nanti ikut goyang-goyang juga? Begitu kan? Atau misalkan ketika sholat subuh tadi imamnya kunut, nanti kita juga mengangkat tangan dan seterusnya ya. Nah, tentu ya sebaiknya memang diikuti secara sempurna, walaupun nanti itu berbeda di dalam pemahaman. Walau besar, ya, mungkin dia bisa